warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan atau memperagakan cara menggunakan mikroskop digital. Itu mikroskop yang di sini sudah dilengkapi dengan kamera. Sehingga di sini adalah mikroskop tipe trinokuler. Ya. Jadi dia ada dua mata pengamat. Kemudian ada ini adalah pengamat lensa objek. Kemudian di sini adalah komponen-komponen dari mikroskop. Nah, ini bagian-bagiannya yang pertama adalah lampu, kemudian adalah diafragma, kemudian ini adalah kondensor. Ini pengatur kondensor. Ini bagian yang untuk mengatur fokus ya, pengatur kasar dan pengatur halus. Kemudian untuk meletakkan objek namanya meja objek. Ini ada penjepit. Kemudian untuk memposisikan meja ini bisa diatur dengan gerakan kanan dan kiri. Jadi ini kalau ini untuk maju, mundur, ini adalah untuk menggeser kanan dan kiri. Kemudian kita set dulu mikroskop ini. Yang pertama kita pasang kameranya di bagian atas, di bagian trinokulernya. Dan komputer mikroskop ini kita hubungkan dengan kamera ini kita hubungkan dengan laptop. Laptopnya harus setting dulu dengan menggunakan aplikasi khusus kamera ini. Kemudian kalau kita ingin menayangkan di dalam pembelajaran supaya siswa-siswa kita bisa melihatnya, kita harus siapkan juga dengan menggunakan LCD proyektor. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan mikroskop ini. Jadi kita sediakan dulu preparat ya untuk membuat ini preparat yang sudah saya buat tadi. Jadi ini sudah jadi. Sekarang kita bagaimana cara membuat preparat. Misalkan kita cari ini preparat yang kita pakai adalah preparat segar. Ya. Ini kita menggunakan kaca objek, kemudian adalah kaca penutupnya. Nah, untuk membuat preparat ini kita menggunakan preparat hidup. Nah, kita menggunakan pisau atau cutter atau menggunakan silet. Cara mengambil preparat ini kita letakkan di jari kita, ya. Kemudian kita iris tipis di bagian karena kita ingin melihat stomata, kita iris tipis di bagian bawah dari daun Rhodes color. Kita ambil tipis. Setelah kita dapatkan, kita letakkan di dengan air 1 tetes. Nah, kita tutup. Nah, seringkali kalau kita menutup ini terbentuk gelembung. Untuk menghindari gelembung, teknik yang mudah adalah kita pegang posisi gelas penutup ini dengan posisi seperti ini kurang lebih 45 derajat. Kemudian kita letakkan di ujung air, ujung kaca dengan ujung air itu diletakkan sehingga menyebar. Setelah itu baru kita jatuhkan dan kita letakkan di daerah sini ya. Seperti yang kita sudah buat ini. Ini tinggal kita Nah, untuk menyalakan mikroskop ini kita ada tombol power di sini. Nah, sehingga sumber cahaya kita bisa dapat. Ini adalah kemudian kita menggunakan pembesaran lebih kecil lebih dahulu ya untuk mencari benda yang akan kita amati. Dengan pembesaran 4 kali, yang di atas kita menggunakan pembesaran di okulernya adalah pembesaran 10 kali. Jadi kalau di total menjadi 40 kali. Kemudian kita dengan menggunakan mata kita amati dulu di sini. Nah, mencari objek yang akan kita amati. Setelah kita dapatkan, kita nyalakan komputer kita, kemudian kita hubungkan aplikasinya, nyalakan, tayangkan di sana, sehingga pada saat kita tayangkan akan muncul aplikasi di layar LCD. Kita cari objeknya. Ini adalah stomata yang kita dapatkan. Dia di sampingnya, ini jaringan zat penjaganya. Yang ini kita yang pindah ke sini. Ya.
penjaga. Ini adalah mulut daunnya. Ini sel penjaga. Ini sel epidermisnya. Sel epidermis biasa. Jadi ini adalah sel tetangga yang ini. Nah, ini sel penjaga. Jadi ini bisa membuka menutup tergantung kepada tekanan turgor yang ada pada sel penjaga. Jika sel turgornya tinggi, artinya air itu tinggi, kadar airnya tinggi, maka dia akan menjadi tekanan turgornya tinggi. Tekanan turgor itu menyebabkan dinding sel itu menjadi tegang sehingga saling mendorong antara sel penjaga dan sel penjaga, sehingga antara sel penjaga ini akan membuka. Tapi kalau tekanan turgornya rendah, airnya di dalam sel itu kecil, maka tekanan turgornya menjadi lemah. Kalau tekanan turgor lemah, maka dinding sel juga tidak terlalu tegang. Karena tidak terlalu tegang, maka dia menjadi menutup. Jadi kalau pada saat penguapan tinggi, maka ini akan menjadi menutup karena air sudah banyak yang menghilang. Kalau airnya di dalam sel itu banyak, maka sel itu menjadi tekanan turgornya tinggi, sehingga antara itu saling dorong-mendorong antar sel itu, sehingga terbukalah ruang daerah di antara dua sel penjaga itu, sel pendamping yang mengatur tekanan turgornya. Jadi mencari air, menyalurkan air ke situ. Sedangkan sel epitelel adalah sel pelindung bagian permukaan dari jaringan tumbuhan. Ini adalah pada daun, bagian bawah daun. Ini kebetulan sel penjaganya banyak ya. Sel penjaganya kita lihat pembesaran 100 kali. Kemudian untuk merekam hasil pengamatan kita dengan kamera, kita menggunakan ini kamera. Tinggal klik di sini. Ya, jadi komputer ini bisa langsung merekam hasil pengamatan kita. Nah, ini akan hasil rekamannya ini akan tersimpan di dalam satu file hasil foto kita itu tadi. Kalau yang kita amati adalah binatang atau hewan yang bergerak, kita bisa menggunakan video. Ya, jadi video kalau ini klik ini, maka video akan jalan. Sepanjang ini belum diklik ulang, maka video itu akan jalan terus, rekaman itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah klik ini, maka mati rekamannya. Jadi untuk merekamnya menggunakan ini. Itu apa yang ada di dalam aplikasi itu. Itu aja mungkin 100 kali. Nah, kemudian untuk merekam hasil pengamatan kita dengan kamera, kita menggunakan ini kamera. Tinggal klik di sini. Ya. Jadi komputer ini bisa langsung merekam hasil pengamatan kita. Nah, ini akan hasil rekamannya ini akan tersimpan di dalam satu file hasil foto kita itu tadi. Kalau yang kita amati adalah binatang atau hewan yang bergerak, kita bisa menggunakan video. Ya, video kalau ini klik ini, maka video akan jalan. Sepanjang ini belum diklik ulang, maka video itu akan jalan terus, rekaman itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah klik ini, maka mati rekamannya. Jadi untuk merekamnya menggunakan ini. Itu apa yang ada di dalam aplikasi. Pesan kami tentang penggunaan mikroskop tricolor yang menggunakan kamera digital, jadi namanya mikroskop digital ya. Jadi kita mencoba mengamati pada stomata daun Rhoetes color. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.